سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أخبرنا بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنه أخفى موعدها، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي أخبرنا بأماراتها، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, setelah salat kita masih ada waktu dan kesempatan untuk kita duduk dalam majlis saling menasihati, mengingatkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tidak merugi dengan perputaran waktu, karena selalu kita isi dengan iman, amal saleh, dan saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Para jamaah yang mulia, kembali malam ini kita angkat satu kisah bagaimana para ulama menghadapi fitnah zaman, keadaan zaman yang begitu berat, ya, tapi mereka tetap berdiri kokoh pada kebenaran. Dan ini kisahnya jauh lebih mengerikan daripada kisah Imam Ahmad bin Hanbal, kisah kemudian Abdullah ibni Taus, dan insya Allah malam ini kita angkat dari kitab Suwar min Hayatis Sahabah wa Tabi'in, gambaran kehidupan para sahabat dan tabi'in. Yang kita angkat di sini adalah seorang tabi'in besar dan menjadi rujukan utama di kalangan tabi'in di kajian tafsir. Dan beliau adalah tabi'in yang bermulazamah, artinya berguru dan terus bersama Al-Imam Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan sudah menyetor penafsiran Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas kepada Al-Imam Ibni Abbas. Beliau adalah Sa'id ibni Jubair. Sa'id ibni Jubair. Kalau kita membaca tafsir, maka di kalangan tabi'in yang sering dan jika rujukan ada Qatadah ibni Di'amah, ada Sa'id ibni Jubair, ada Ikrimah Maula Ibni Abbas, ada Mujahid. Di antara yang utama adalah Sa'id Ibni Jubair. Di sini diceritakan tentang waqafat ma'al hiwari alladhi dara baina Sa'id ibni Jubair wal Hajjaj.
Ini diceritakan tentang bagaimana terjadinya dialog antara Sa'id ibn Jubair dengan salah seorang gubernur dari dinasti Bani Umayyah, yaitu Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Sa'id ibn Jubair menurut keterangan di sini lahir di Kufah di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan beliau meninggal pada tahun 95 Hijriah. 95 Hijriah. Al-Hajjaj ibn Yusuf, saya coba cek ininya di Google dalam bahasa Arab. Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi aslinya lahir di Taif. Kemudian pindah ke Damaskus. Saya tidak tahu karena ditulis singkat bagaimana cerita sampai dipercaya oleh Khalifah Abdul Malik ibni Marwan menjadi gubernur di Kufah. Dan dalam sejarah kepemimpinan Islam, Al-Hajjaj ibn Yusuf inilah orang paling busuk, orang paling kejam, orang paling semena-mena, orang paling, kalau kita baca bahasa Arab artinya ya orang yang paling tidak takut kepada Allah, orang yang paling banyak membunuh orang hanya gara-gara sepele. Ya. Jadi kalau disebut Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, ini yang terbayangkan kekejamannya, ya, kediktatorannya, ya, kesemena-menanya. Inilah dia Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, gubernur di Kufah, ya, masa dinasti Bani Umayyah, masa Abdul Malik ibn Marwan. Jadi kisahkan sekarang ini dialog terjadi antara Sa'id ibn Jubair yang tadi adalah mufassir besar. Saya baca di sini beliau itu 2 hari 2 malam khatam sekali Quran. Sa'id ibn Jubair ini. Ya. Di sini disebutkan wahaba Sa'id hayatahu lil Islam wa lam yakhsha illa Allah. Jadi Sa'id ibn Jubair ini menghibahkan hidupnya untuk Islam dan tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Ulida fil Kufah wa yufidu an-nasa bi'ilmihi an-nafi' wa yufaqihu an-nasa fi umuri dinihim wa dunyahum. Beliau itu mengajarkan masyarakat, ya, di Kufah ilmu yang bermanfaat, mengajarkan mereka ilmu agama dan bahkan juga tentang dunia. Faqad kana imaman 'aziman min a'immatil fiqh fi 'asr ad-daulah al-Umayyah. Beliau adalah seorang imam besar di zamannya yang ahli di fikih. Selain saya sebut di tafsir, di dinasti Bani Umayyah. Hatta syahida lahu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bis-sabaq fil fiqh wal ilm. Sehingga gurunya saja Abdullah ibn Abbas mengakui kehebatannya Sa'id ibn Jubair ini di bidang fikih dan ilmu agama. Fakana idza atahu ahlu Makkah yastaftunahu yaqul alaysa fikum ibni adaysa fikum ibni adumaha, yaqsid Sa'id ibn Jubair. Kalau orang-orang datang kepada Ibnu Abbas, ya, meminta fatwa dari orang penduduk Makkah, maka Ibnu Abbas akan mengatakan, kan ada Sa'id ibn Jubair.
Wa kana Sa'id ibn Jubair yamliku lisanan sadiqan wa qalban hafizan la yahabu tughat. Sa'id ibn Jubair ini adalah selalu berani berkata yang benar dan tidak pernah takut ke penguasa yang kejam. At-tughat ini artinya taghut, penguasa-penguasa yang kejam. Wala yasqutu an qaulil haqq. Beliau tidak pernah diam untuk mengatakan yang benar. Fasakitu anil haqq syaitanun akhras. Karena orang yang diam terhadap kebenaran, gak berani menyatakan yang benar, itu syaitan yang bisu. فألقى الحجاج ابن يوسف القبض عليه بعد أن لفق له تهما كاذبة وعقد العزم على التخلص منه ولم يستطع الحجاج أن يسكت لسانه عن قول الحق بالتهديد أو التخويف. Jadi pertama Al-Hajjaj ini mencoba, ya, gubernur di Kufah dan Sa'id juga di Kufah, ya, mungkin beliau di sini dipotong ketika pengajiannya artinya mengkritik ketidakbenaran gubernur, ya, sehingga Al-Hajjaj ibn Yusuf gubernur itu pertama melakukan berbagai usaha untuk, ya, membungkam Sa'id ibn Jubair bitahdid dengan ancaman, wa takhwif dengan hal-hal yang menakutkan, tetapi tidak berhenti. Dan Sa'id ibn Jubair tidak takut dengan ancaman daripada gubernur. Maka kemudian dibuatlah, di sini disebut dengan tuhaman kadzibah, ya, tuduhan palsu terhadap Sa'id ibn Jubair ini, kemudian disuruh tangkap. Faqad kana Sa'id ibn Jubair mu'minan qawiyyal iman ya'lam anna al-mauta wal hayata wa rizqa kullaha bi yadillah. Sa'id ibn Jubair ini orang yang kuat sekali imannya, yang yakin bahwa hidup mati rezeki itu di tangan Allah. Wala yaqdiru alaihi ahadun siwahu. Enggak ada orang yang kuasa memberikan hidup mati, memberikan rezeki selain daripada Allah. Ittaba'a al-Hajjaj ma'a Sa'id ibn Jubair tariqan akhara la'allahu yuzahzihu 'anil haqq aghrahu bil mal wad dunya. Pernah Al-Hajjaj juga menempuh cara bagaimana Al-Hajjaj ini bungkam, ya, dan dia bisa terpengaruh dengan apa yang diberikan oleh Al-Hajjaj, maka diberikanlah kepadanya harta, ya, disogok, diancam, enggak takut, ya, maka kemudian disogok. Wada amwalan katsiratan baina yadayhi, dikasihlah kepadanya banyak sekali harta oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf ini. Fama kana min hadzal imam al-jalil illa an a'ta al-Hajjaj darsan qasiyan. Ya, malah ketika diberikan harta banyak, malah Sa'id ibn Jubair memberikan pelajaran yang sangat keras kepada gubernur Al-Hajjaj ibn Yusuf. Apa kata Sa'id ibn Jubair? Faqala in kunta ya Hajjaj qad jama'ta hadzal mala litattaqiya bihi fada'a yaumil qiyamah fasalih. Kata Sa'id ibn Jubair, Hajjaj, kalau harta ini kamu kumpulkan untuk tujuan kamu terhindar dari azab di akhirat nantinya, ini harta yang saleh. Kalau kamu kumpulkan harta ini untuk kamu bisa selamat dari azab akhirat nantinya, mafasaleh, ini adalah harta yang saleh, ini adalah betul. Wa illa fa fadha'ah wahidah tuzhilu kulla murdi'atin amma ardha'at. Tetapi kalau harta ini kamu kumpulkan bukan untuk menyelamatkan diri dari azab akhirat,
maka ketahuilah, ya, satu kali tiupan trompet di akhirat nantinya itu akan membuat setiap orang yang hamil itu akan gugur kehamilannya. Artinya ini kan gambaran dahsyatnya nanti hari kiamat itu orang, ya, wataron nasa sukara, kamu lihat orang kayak mabuk, walaysa bisukara, bukan mabuk, tetapi dahsyatnya kiamat itu, ya. Sehingga orang yang sedang hamil enggak terasa sudah gugur kehamilannya karena beratnya huru-hara hari itu. Jamaah rahimakumullah, kemudian disebutkan di sini, laqad afhamahu Sa'id anna al-mala huwa a'zam wasilah li islahil a'mal wa salahil akhirah. Di sini Hajjaj Sa'id ibn Jubair mengajarkan Hajjaj bahwa harta di satu sisi bisa menjadi jalan untuk keselamatan akhirat. In jama'ahu sahibu tariqil halal, kalau itu dikumpulkan dengan cara yang halal, ya, litiqa'i fadha'i yaumil qiyamah, untuk melindungi diri daripada azab akhirat. Seperti dalam surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa marratan ukhra tafashshala muhawala al-Hajjaj li'ighra' Sa'id fa huwa laysa min 'ibadi ad-dunya wala mimman yabi' dinahum bidunyahum. Tetapi, ya, Sa'id ibn Jubair ini bukan ulama atau orang yang menjual, ya, agama demi untuk dunia. Kan kita sudah baca salah satu hadis fitnah dunia ini akan datang nanti, ya, keadaan di mana, ya, seperti orang berjalan dalam kegelapan malam. Kata Nabi, segeralah buat amal saleh sebelum fitnah-fitnah zaman terjadi, di mana seperti orang berjalan dalam kegelapan malam. Maka pada waktu itu orang paginya mukmin, malam udah kafir. Malam mukmin, paginya kafir, menjual agama demi materi dunia. Ya, dinahu bi'aradin minad dunia. Jadi Sa'id ibn Jubair ini bukan golongan itu, ya, bukan golongan yang menjual agama untuk materi dunia. Wa bada'a al-Hajjaj yuhaddid Sa'idan bil qadha' alaihi wa dar hadha al-mashhad bainahuma. Kemudian mulailah Hajjaj, ya, mengancam akan menghabisi Sa'id ibn Jubair. Al-qadha' alaihi, itu menghabisi Sa'id ibn Jubair. Inilah dialog antara Hajjaj dengan Sa'id ibn Jubair yang terjadi, di mana Hajjaj mengancamnya akan menghabisi. Hajjaj berkata, "Wailaka ya Sa'id." Hajjaj berkatakan, celaka kamu, hai Sa'id. Sa'id menjawab, "Wailul liman zuhziha 'anil jannati wa udkhilan nar." Celakalah orang yang dijauhkan dari surga, dimasukkan ke neraka. Celaka kamu Sa'id. Celakalah orang yang dihindarkan dari surga dan dimasukkan ke neraka. Ke bahasa lain, kalau celakakah. Kemudian Al-Hajjaj mengatakan lagi, "Ayyu qatlatin turidu an aqtulaka?" Kamu mau saya bunuh seperti cara apa? Hajjaj memang tadi saya sebut, ya, dari seluruh gubernur dan khalifah dalam sejarah Islam yang paling kejam, paling bengis. Maka Hajjaj terang-terangan mengatakan kepada Sa'id ibn Jubair, kamu mau saya bunuh dengan cara apa? Apa kata Sa'id ibn Jubair? Ikhtar li nafsika ya Hajjaj, fa wallahi ma taqtuluni qatlatan illa qataltuka biha fil akhirah.
Silahkan kamu pilih cara mana yang kamu mau. Demi Allah, dengan cara yang kamu bunuh saya di dunia ini, dengan itulah saya balas di akhirat nantinya. Kapok kena yang galaka. Ingat, pakriban kapok ulun royo di dunia menang tengok kubalah akhirat. Sa'id bin Jubair. Kemudian Al-Hajjaj berkata, "Aturidu an a'fu anka?" Kamu mau saya maafkan? Kamu mau saya maafkan? Sa'id bin Jubair berkata, "In kana al-'afwu fa min Allah, wa ma anta fala bara'a laka wa la udhr." Yang memaaf itu adalah Allah, enggak ada urusan dengan kamu. Al-Hajjaj berkata lagi, "Idhabu bihi faqtuluhu." Dia bilang sama Al-Gojo, dia bawa bunuh ini. Bawa bunuh dia. Idhabu bihi faqtuluhu. Bawa bunuh dia. Falamma kharaju liyaqtuluhu baka ibnuhu lima ra'ahu fi hadzal mawqif. Ketika sudah dibawa untuk dibunuh, anaknya Sa'id bin Jubair, ada 3 orang laki-laki, salah satunya itu menangis lihat ayahnya sedang dibawa untuk dibunuh. Anaknya Sa'id bin Jubair nangis melihat ayahnya dibawa mau dibunuh. Fanadhara ilaihi Sa'id wa qala lahu ma yubkika. Lalu Sa'id melihat kepada anaknya menangis mengatakan, "Apa yang membuat kamu menangis?" "Ma baqa'u abika ba'da 57 sana." Lalu Sa'id mengatakan, umur bapakmu tidak lebih dari 57 sana, 57 tahun. Ya. Lihat orang yang tinggi udah ada firasat dia. Ya, berapa lama hidupnya, ya, kapan ajalnya. Ya, dia katakan kepada anaknya, tidak lebih umur bapakmu 57 tahun. Wa baka aidan sadiqun lahu, teman anaknya nangis juga mendengar itu. Faqala lahu Sa'id, "Ma yubkika?" Ditanya lagi oleh Sa'id kepada teman anaknya, "Apa yang membuat kamu menangis?" "Ar-rajulu ma asabaka." Apa yang akan menimpamu? Engkau akan dibunuh. Sa'id berkata, "Fala tabki, kana fi ilmillah an yakuna hadha." Summa tala qawlahu. Kata Sa'id kepada teman anaknya itu, ya, jangan menangis. Jangan menangis. Kana fi ilmillah an yakuna hadha. Ini sudah dalam ketentuannya Allah. Ya. Kemudian Sa'id membacakan ayat, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Al-Hadid ayat 22. Tidak ada apapun musibah yang terjadi di dunia, di muka bumi ini dan pada diri kalian kecuali itu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thumma dhahika Sa'id fata'ajjaba an-nas wa akhbaru al-Hajjaj. Setelah Sa'id membacakan ayat tadi, dia tersenyum. Mau dibunuh, tersenyum. Heranlah Al-Gojo-Gojonya. Lalu kemudian diberitahu kepada Al-Hajjaj, ya, wa akhbarul Hajjaj fa amara bi raddihi. Lalu diberitahu gubernur, ya, mau kita bunuh, senyum dia. Ya. Al-Hajjaj kemudian apa? Meminta, bawa sini lagi dia, bawa sini lagi. Bawa dulu sini, bawa sini. Ya. Disuruh balikin ke Hajjaj lagi. Ya. Fasa'alahu al-Hajjaj, "Ma adhakaka Sa'id?" Apa yang membuat engkau tersenyum? Ditanya sama Hajjaj. Tadi kau dah dibawa, disuruh bawa balik.
Ya, sama algojonya ketika diberitahu kok senyum dia mau kita bunuh. Ya, kata Al-Hajjaj, bawa balik sini. Ketika dibawa ditanya, apa yang membuat kamu tersenyum? Apa jawab Sa'id Ibn Jubair? Ajibtu min jur'atika 'ala Allah wa hilmihi 'anka. Heran saya keberanian kamu melawan Allah dan kemaafan Allah kepadamu. Ya. Artinya dia sudah segitu semena-mena, Allah belum bertindak langsung kepada dia di dunia, kepada Al-Hajjaj. Aku heran keberanian kamu itu terhadap Allah, sementara Allah penyayang kepadamu. Ini apa yang kamu tersenyum, kenapa? Ditanya sama Hajjaj. Kata Hajjaj, ya, saya heran atas keberanianmu kepada Allah, sementara Allah itu penyayang kepadamu. Al-Hajjaj uqtuluhu. Al-Hajjaj kena memerintahkan kepada Al-Gojo, bunuh dia. Sa'id kemudian membacakan ayat. Beliau kan hafid Quran, mufassir hafid Quran. Ya, membacakan Al-An'am ayat 79. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ya, saya serahkan diri saya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya, sebagai orang yang lurus, sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Al-Hajjaj mengatakan, ya, wajhihuhu li ghairil qiblah. Tadi kan karena dibacakan, saya serahkan wajah saya kepada Allah yang menciptakan ini. Dipikir artinya karena dia menghadap ke kiblat. Kata Al-Hajjaj kepada Al-Gojonya, sekarang alihkan dia tidak mengarah ke kiblat. Bunuh dia, jangan mengarah ke kiblat. Ketika diarahkan kepada bukan arah kiblat, Sa'id membacakan lagi ayat dalam Al-Baqarah 115. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu mengarah, di situ ada Allah. Kemanapun kamu mengarah, ke situ ada Allah. Kemudian Hajjaj mengatakan lagi kepada Al-Gojonya, kafuhu ala wajihi, telungkupkan dia ke tanah. Tadi dihadapkan kemanapun adalah ada Allah di situ. Sekarang telungkupkan dia. Diperintahkan kepada Al-Gojonya. Ya. Maka kemudian Sa'id membacakan lagi ayat di dalam surat Taha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanahlah, ya, dari tanahlah kami ciptakan kalian. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, ya, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanahlah kami ciptakan dan kami kembalikan kalian ke tanah. Kita ketika mati dikuburkan. Kau nanti akan dikeluarkan lagi dari tanah ketika hari kebangkitan. Jadi ditelungkupkan ke tanah, dibacakan ayat. Ya, dari tanahlah kami ciptakan kamu, hai manusia. Dan ke tanahlah nanti kamu kembali mati di tanah. Dan dari tanahlah akan dikeluarkan kembali. Orang Quran, apapun ayat apapun dikatakan, ada ayatnya. Ya. Kemudian Sa'id berkata, bukan. Setelah ayat ini dibaca, Hajjaj berkata lagi, izbahuhu. Sembelih dia. Sembelih dia. Sa'id kemudian mengatakan, amma ana fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khudhha minni ya Hajjaj hatta talqani biha yaumal qiyamah. Ya. Sa'id membacakan tadi syahadat, 2 syahadat. Setelah itu mengatakan, sudah, bunuh saya hai Hajjaj.
khudh anni ya Hajjaj, ambil 2 kalimat syahadat tadi yang sudah saya baca dari saya, artinya bunuh saya, hatta talqani biha yaumal qiyamah, nanti engkau akan berhadapan dengan saya di hari akhirat. Thumma da'a Sa'id rabbahu faqala, kemudian Sa'id sempat berdoa kepada Allah dengan berkata, Allahumma la tusallithu ala ahadin yaqtuluhu ba'di. Ya Allah, janganlah engkau berikan lagi dia kekuasaan untuk membunuh orang lain setelah aku. Biarlah aku orang terakhir yang dia bunuh dengan kekejamannya. Tapi setelah ini jangan engkau beri lagi dia kekuasaan, kesempatan membunuh orang lain selain aku. Itu doanya Sa'id kepada Allah. Wa mata Sa'id syahidan fi 11 Ramadan sanah 95 Hijriyah. Setelah itu dibunuhlah Sa'id ibn Jubair ini oleh al-Ghajonya Al-Hajjaj pada tanggal 11 Ramadan tahun 95 Hijriah. Walahu minal umri 57 sanah, umurnya 57 tahun. Wa mata wa lisanu ratab bi dzikrillah. Ya, udah meninggal tapi lisannya masih berzikir kepada Allah. Saya baca lanjut dulu untuk kita mengenal. Amara al-Hajjaj ibn Yusuf bi fasli ra'si Sa'id ibn Jubair an jasadihi ba'da muhakamah suwariyah. Nah, kemudian Hajjaj malah meminta lagi untuk dipisahkan kepala dengan badannya Sa'id ibn Jubair ini. Setelah dibuat tadi semacam wawancara yang direkayasa, ini namanya muhakamah suwariyah. Lalu dikomentari oleh pengarang kitab ini, wa huna yattadhih anna lit-tughat mantiqum asyas walakinnahum fi ghaibatil wa'yi salim wa fi hirman min taufiqillah wa ismatihi. Ya. Dari kisah ini ya dapat ya jelas dipahami bahwa penguasa yang semena-mena itu ya kadang-kadang membuat narasi-narasi, kemudian membuat ya seperti yang kita ini kanlah kriminalisasi lah, bahasa sekarang yang sering ini disebut dengan kriminalisasi, disalah-salahkan, direkayasa kesalahannya supaya kemudian salah, kemudian atas itulah kemudian dihukum ya. Dengan apa kemudian? Ya dengan mereka itu hilang ya kesadaran dan tidak mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yartakibuna minal atham ma la yumkin tasawwuruhu bil fi'li. Sehingga mereka melakukan kejahatan yang enggak masuk akal. Ya. Nah, saya pikir mungkin zaman sekarang saja udah terlalu jauh dengan zaman Rasulullah. Kalau orang seperti beliau yang hafal Quran, hidupnya dengan Quran, memang orang soleh, orang alim, jangankan kita bunuh, kita ya maki-maki nggak berani kita. Tapi bagi penguasa yang sudah dengan kekuasaan, dia gelap mata. Siapapun tidak sejalan dengannya, dicari-cari cara. Ya, padahal saat ini tidak ada misalnya menggerakkan orang untuk menurunkan ini. Ya, yang paling dia mengatakan kebenaran. Ya, tidak ada melakukan apapun. Ya. Ya, tetapi Al-Hajjaj ini seperti saya sebut tadi adalah ya, orang paling kejam, orang paling kejam. Tapi kita lihat bagaimana ujung dari kehidupan Hajjaj dengan doa dari Sa'id ibn Jubair ini. Sa'id ibn Jubair doanya tadi, ya Allah, jangan engkau beri lagi kekuasaan kepada dia untuk membunuh orang lain setelah aku.
Ini doa terakhir Sa'id ibn Jubair. Ghaira annahum yudrikuna al-haqiqata ba'da fawatil awani wa hina la yanfa'u an-nadab wa la yabqa amamahu illa ay yuwajiha al-iqab. Baru mereka-mereka nanti akan tahu akibat perbuatannya pada hari akhirat nanti, di mana tidak ada lagi kesempatan untuk kemudian memperbaiki, menyesal. Itu baru kemudian mereka akan sadar akan perbuatan mereka ketika di akhirat nantinya. Wa asyaddu alwanil iqab wa huwa iqabul malikil alam alladhi la yaghfal wa la yanam. Ya, yaitu hukuman Allah yang tidak pernah lengah, yang tidak pernah tidur. Jamaah rahimakumullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, di sini panjang dibahas tentang itu. Langsung saja kepada dibahas di sini. Istijabatu da'watu Sa'id ibn Jubair alal Hajjaj. Bagaimana Allah mengijabahkan doa Sa'id ibn Jubair ini kepada Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi ini. Jamaah rahimakumullah. Ini panjang juga hadis-hadis tentang doa orang yang dizalimi, doa orang yang saleh. Langsung saja kita kepada Sa'adat da'watu Sa'id ila as-sama' falaqiyat qubulan wastijabatan min Allah al-wahid al-qahhar. Naiklah doa Sa'id ibn Jubair ini ke langit, mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Falaqad usiba al-Hajjaj ba'da qatlihi li Sa'id ibn Jubair bi marad adhal afqadahu aqlahu. Setelah dia membunuh Sa'id ibn Jubair ini, langsung Al-Hajjaj ibn Yusuf ini ditimpa oleh satu penyakit di mana dia langsung hilang kesadarannya, hilang kewarasan akalnya, ditimpa oleh penyakit berat, ya, sampai kemudian dia hilang akalnya. Wasara kalladhi yatakhabbathu asyaitanu minal masjid. Dia seperti orang kerasukan setan. Al-Hajjaj ini langsung jatuh sakit berat. Yang sakit itu membuat dia itu hilang akalnya. Dan dia hari-hari seperti orang kerasukan setan. Supaya nggak ngomong dah apa-apa dan sebagainya. Wa kana kullama afaqa min maradhihi qala Mali wali Sa'id ibn Jubair. Setiap Al-Hajjaj ini yang tadi sakitnya udah orang kerasukan setan, setiap sadar sebentar terus bertanya, apa salah saya dengan Sa'id ibn Jubair? Mali wali Sa'id ibn Jubair. Apa salah saya dengan Sa'id ibn Jubair? Dia teriak-teriak. Habis itu gila lagi. Sadar sebentar, tanya lagi, apa salah saya dengan Sa'id ibn Jubair? Gila lagi. Wa ba'da fatratin qasiratin min qatli Sa'id ibn Jubair mata Al-Hajjaj As-Saqafi syarra mautihi. Tidak lama setelah Sa'id ibn Jubair itu tadi dia bunuh, kemudian dia jatuh sakit tadi seperti orang gila kerasukan setan. Maka setelah itu mati juga dengan dalam keadaan yang cukup buruk Al-Hajjaj ibn Yusuf ini. Wa tahaqqaqat da'watu Sa'id fihi falam yusallitillah ala ahad yaqtuluhu ba'dahu. Maka Allah terima doanya Sa'id, tidak ada orang yang dia sempat bunuh lagi setelah Sa'id ibn Jubair. Karena sudah langsung jatuh sakit tadi dan kemudian mati dia. Ini jamaah rahimakumullah, ya, tentang tabi'in besar
Sa'id ibn Jubair. Apa mungkin juga yang tidak disebut di sini kita bisa ambil ini. Ini kalau kita lihat masa, kan belum lama dengan Rasulullah. Tahun 95 Hijriah. Berarti dengan Rasulullah wafat, Rasulullah tahun ke-11 Hijriah wafat. Ya, ini tahun 95 Hijriah. Dan berarti Al-Hajjaj ini berpuasa tahun 90-an. Tahun 90-an. Artinya begitu belum lama dari Rasulullah. Ya bahkan Al-Hajjaj sendiri sempat hidup bersama sahabat-sahabat Rasulullah. Orang yang langsung bisa menceritakan bagaimana hari-hari Rasulullah, bagaimana nasihat-nasihat Rasulullah, melihat kesalehan para sahabatnya Rasulullah. Ya. Tetapi karena pandangan hidupnya adalah dunia, ya, sehingga kekuasaan telah membutakan mata dia, ya, sehingga berlaku sangat sadis dan semena-mena, menjadi penguasa yang hanya kesalahan-kesalahan sederhana dia bunuh siapa yang dia mau. Maka jamaah rahimakumullah, Syekh Saleh Al-Munajjid menyebutkan bahwa orientasi ketika seseorang hidup itu materi dunia, itulah kunci segala keburukan. Segala keburukan. Karena tadi dia akan lakukan apa saja untuk bisa dapat materi duniawi yang padahal menikmatinya hanya sebentar. Ya, Al-Hajjaj tadi setelah ada nggak bisa nikmati, udah gila. Ya, udah gila. Ya. Tapi itulah dibuat oleh dunia ini, ya, kita tertipu oleh kenikmatan-kenikmatannya. Ya, lagi-lagi kita lihat bagaimana ya Al-Hajjaj Sa'id ibn Jubair ini, ya, sebetulnya masih bisa menggunakan, kita sebut konsep taqiyah, mengatakan di mulut ya tapi di hati tidak. Nah, itu dibenarkan kalau mengancam nyawa. Tapi beliau tidak sedikit pun tidak goyah mempertahankan yang benar harus dikatakan benar. Ya. Terserah Anda mau apa terhadap saya. Karena ya dunia ini hanya sementara, kamu dan saya akan hidup di akhirat. Dan di akhiratlah nanti kita akan bertemu lagi mempertanggungjawabkan apa yang kita buat di dunia ini. Jadi karena Sa'id ibn Jubair ini yakinnya kepada akhirat ini, ya, luar biasa, maka sedikit pun tidak goyah dengan ininya. Ya. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, insya Allah saya pikir, ya, ini kalau saya sudah lihat di di daftar isi, ya akan ada beberapa kita temukan ulama-ulama besar. Ini kalau di sini khusus sampai tabi'in, dia tidak ada tabi'in, sahabat dan tabi'in, ya, itu menghadapi tadi, ya, ada yang seperti ini sampai dibunuh, ada yang di penjara, ada yang dicambuk, ada yang ini, ya. Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, itu di zaman dinasti Bani Umayyah, beliau juga di Kufah, ya, itu diminta untuk menjadi qadhi oleh gubernur di Kufah, beliau tolak, enggak mau. Kemudian ya dicambuk, beliau satu hari 10 kali cambuk, 10 hari 100 kali cambuk, tetap tidak mau. Kalau kita akan malah mendatangi, ya, ada apa misalnya yang dekat dengan Pak, kalau lu lah dalam daftar, kalau lu nak dalam daftar lekuk, ini diminta jadi qadhi
di provinsi Kufah itu tidak mau. Karena pertimbangan beliau nggak bisa berbuat dengan adil sebagaimana ini ketika menghadapi nanti orang-orang kerajaan, ya, sehingga tidak bisa berlaku sesuai dengan tuntunan agama, maka menolak jabatan. Ya, karena sudah dilihat tetap berkeras, akhirnya dilepas. Masa dinasti Bani Umayyah, dan dinasti Bani Abbas, masanya Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah, Imam Ibnu Abbas diminta lagi jadi Qadhil Qudhat, artinya ketua Mahkamah Agung. Seluruh wilayah Islam, ya, itu bapaknya para qadhi adalah Abu Hanifah, menolak, tidak mau. Di penjara tetap tidak mau sampai mati dalam penjara, enggak mau. Di mana kita kalau apa-apa udah kita minta. Ini dijadikan ketua Mahkamah Agung, gak mau di penjara, gak mau sampai mati di penjara, tak mau. Ini Abu Hanifah, rahimahullah taala. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya pikir sudah cukup karena banyak sekali kalau kita angkat sebagai contoh. Nanti kita pindah kepada tanda-tanda yang lain. Kita ambil yang mungkin perlu kita inikan saja, tidak semuanya karena akan panjang. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.